Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Abdul Manan, SPD MM. Perkenalkan, nama saya Devia Anjani Putri dari kampus Balaraja, jurusan Manajemen kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia mengalami berbagai tahap sejak sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928 hingga sekarang. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan segalanya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Secara teknis, yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat ED merupakan seperangkat aturan atau kaidah penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks resmi baik tulisan maupun lisan. Adapun macam-macam ejaan menurut perkembangannya, ejaan Ophuijsen tahun 1901 didasarkan atas prakasa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adriaan van Ophuijsen untuk menuliskan bahasa Melayu. Tugas itu diselesaikannya pada tahun 1901 sejak permulaan usahanya pada tahun 1986. Sejak tahun 1901 itulah baru timbul keberagaman ejaan untuk menuliskan bahasa Melayu. Kelebihan ejaan Ophuijsen yang pertama, berhasil menghindarkan kesulitan penulisan bahasa Melayu dari huruf Arab Melayu ke dalam huruf Latin. Yang kedua, membantu pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan. Lalu kekurangannya terlalu berletak di atas konsep bahasa Belanda. Adapun contohnya yaitu hadir sering dibaca had, strip, lir karena kadang-kadang ditulis hadir. Lalu hadir, hasil sering dibaca hat, strip, sil karena kadang-kadang ditulis hatsil. Lalu yang kedua, ejaan Sewandi atau ejaan Republik tahun 1947 adalah keuntungan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret tahun 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama ejaan Sewandi. Materi pendidikan dan kebudayaan. Kata itu, ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Adapun kelebihan ejaan Sewandi, yang pertama itu lambang OE diubah dengan U yang lebih sesuai dengan ilmu ejaan umum. Yang kedua, menundukkan ucapan kata asing pada kebiasaan ucapan dalam masyarakat. Contohnya hadlir, tulisannya hadlir tetapi dibacanya hadir. Lalu ada ejaan pembaruan atau ejaan Prijono Katoko. Ejaan pembaruan merupakan penyempurnaan dari ejaan Republik karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ejaan pembaruan yang menarik ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal atau bersifat fonemis, artinya setiap fonem dalam ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Tampak seperti contohnya yaitu gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Lalu yang selanjutnya ada ejaan Melindo pada tahun 1959. Ejaan ini merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Selamat Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang tergabung dalam Sinoptik Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia tahun 1959 berhasil merumuskan ejaan yaitu ejaan Melindo. Contoh ejaan Melindo yaitu muncul huruf baru yakni C menggantikan TJ. Contohnya Pejinta
menjadi cinta. Lalu ada ejaan baru bahasa Indonesia atau disingkat LBK, Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Ejaan baru bahasa Indonesia merupakan hasil dari usaha pembaruan yang berasaskan pada dasar pemikiran, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Gabungan perubahan yang terdapat dalam ejaan baru, yang pertama gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, contohnya remaja dibaca remaja. Lalu ada ejaan yang disempurnakan atau EYD, adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, namun ada juga hal-hal lain yang bersifat khusus. Kelebihannya dari ejaan yang disempurnakan yaitu yang pertama dapat dipertanggungjawabkan dari sudut ilmu ejaan umum. Lalu yang kedua, aturan penulisan kata, huruf dan tanda tanya jauh lebih tegas. Lalu ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Pada tahun 2015 sampai saat ini, ejaan bahasa Indonesia ini diresmikan pada tahun 2015 di masa pemerintah Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Beberapa ketentuan dalam ejaan bahasa Indonesia atau EBI yaitu penetapan huruf vokal diftong pada EYD. Huruf diftong hanya 3 yaitu A, I, AI, AU, dan AO. Sedangkan pada EBI huruf diftong ditambah 1 yaitu EI, misalnya pada kata geyser dan survei. Lalu penggunaan huruf kapital pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk penulisan unsur julukan, sedangkan dalam EBI unsur julukan tidak diatur ditulis dengan awal huruf kapital. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Lalu tanda eplis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Kesimpulan yang tadi saya jelaskan, yang pertama, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan tersebut diantaranya ejaan Al-Qujusen, ejaan Solandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang disingkat EYD, dan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Lalu ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan presentara lembaga atau gambar bunyi. Lalu ejaan memiliki komponen penulisan huruf, tulisan kata, penggunaan tanda baca, serta unsur serapan. Ejaan yang sempurnakan atau EYD yang disingkat merupakan perangkat aturan atau kaidah penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks resmi, baik tulisan maupun tulisan. Penulisan huruf yang terdapat dalam ejaan yaitu penulisan huruf miring dan huruf kapital. Pemakaian tanda baca yang terdapat dalam ejaan diantaranya tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda titik dua, tanda petik, dan tanda miring, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena apa yang saya jelaskan tadi kurang sempurna, karena jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya memerlukan saran kritik dengan serendah hati karena agar
Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.